Kadang dalam hidup, ada orang yang tiba-tiba muncul kembali, tanpa alasan yang benar-benar jelas. Tidak ada pengumuman, tidak ada pembukaan besar, tidak ada kalimat panjang yang menjelaskan semuanya. Tiba-tiba saja, dia mulai hadir lagi. Mungkin lewat sebuah pesan singkat, mungkin lewat reaksi kecil di story, atau mungkin hanya sebuah pertanyaan sederhana yang sebenarnya tidak terlalu penting. Logi apa? Kalimat yang terlihat biasa, bahkan terasa sepele. Tapi jika dipikirkan lebih dalam, pertanyaannya bukan sekadar tentang apa yang sedang lo lakukan. Pertanyaannya sebenarnya adalah, apakah masih ada ruang untuk dia di hidup lo? Dalam psikologi manusia, terutama dalam psikologi wanita, rindu jarang datang dengan cara yang dramatis. Ia sering hadir secara halus, diam-diam, tidak selalu berani diakui, bahkan oleh orang yang merasakannya sendiri. Itulah sebabnya, ketika seorang wanita mulai merindukan seseorang, langkah pertamanya sering bukan pengakuan, tapi kehadiran. Dia muncul lagi, bukan karena dia tiba-tiba lupa dengan masa lalu. Justru seringkali sebaliknya, karena masa lalu itu masih tinggal di dalam pikirannya. Karena ada bagian dari dirinya yang masih penasaran, masih ingin tahu, masih ingin memastikan sesuatu. Apakah lo masih sama? Apakah lo masih mengingatnya? Apakah hubungan yang pernah ada benar-benar sudah selesai, atau hanya berhenti sementara? Dan cara paling aman untuk mengetahui itu semua adalah dengan kembali mendekat secara perlahan. Tidak langsung membicarakan perasaan, tidak langsung membuka semuanya, tapi cukup dengan hadir dulu, seolah-olah tidak ada apa-apa. Di luar, sikapnya terlihat santai, seolah dia hanya menghubungi teman lama, seolah obrolan itu tidak memiliki makna khusus. Tapi di dalam pikirannya, seringkali ada proses yang jauh lebih kompleks. Karena bagi banyak orang, mengakui rasa rindu berarti juga membuka kemungkinan untuk terluka lagi. Dan manusia, pada dasarnya, selalu mencoba melindungi dirinya sendiri. Itulah mengapa dia tidak datang dengan kalimat seperti, "Aku kangen kamu." Dia datang dengan sesuatu yang jauh lebih sederhana. Tiba-tiba keinget kamu. Kalimat yang terdengar ringan, tapi sebenarnya membawa banyak makna yang tidak diucapkan. Namun di titik ini, penting juga untuk memahami sesuatu dari sudut pandang yang lebih tenang. Sesuatu yang sering diajarkan oleh filosofi Stoik. Tidak semua orang yang kembali benar-benar ingin tinggal. Kadang seseorang muncul lagi hanya karena rasa penasaran. Kadang karena kesepian sesaat. Kadang karena hidupnya sedang berubah dan dia mengingat orang-orang dari masa lalunya. Itulah sebabnya kita tidak perlu terburu-buru menafsirkan semuanya. Karena ketenangan berpikir selalu lebih kuat daripada reaksi yang emosional. Jika dia benar-benar merindukan lo, waktu akan menunjukkannya. Bukan hanya lewat satu pesan, bukan hanya lewat satu percakapan, tapi lewat konsistensi kehadirannya. Orang yang hanya lewat akan datang sebentar, lalu menghilang lagi. Tapi orang yang benar-benar membawa perasaan, biasanya akan terus menemukan alasan untuk tetap ada. Dan disinilah sikap yang bijak menjadi penting, bukan dengan langsung membuka semua harapan, bukan juga dengan bersikap dingin untuk membalas masa lalu, tapi dengan satu hal yang sederhana, tetap tenang, karena dalam hidup, orang akan datang dan pergi. Itu sesuatu yang tidak selalu bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan hanyalah bagaimana kita menyikapi semuanya. Jadi, ketika suatu hari seseorang tiba-tiba muncul lagi dalam hidup lo, tanpa alasan yang jelas, jangan langsung terbawa perasaan, perhatikan saja. Amati saja, karena seringkali jawaban sebenarnya tidak ada di kata-katanya, tapi di pola sikapnya. Dan semakin tenang pikiran lo melihat semuanya, semakin jelas lo bisa memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Karena pada akhirnya, hidup selalu kembali pada satu prinsip sederhana yang sering kita lupa. Ketika pikiran kita tidak terburu-buru menilai, hati kita jauh lebih mudah menemukan ketenangan. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada satu hal menarik tentang cara manusia merindukan seseorang, bukan selalu lewat kata-kata besar, tapi lewat hal-hal kecil yang justru sulit dilupakan. Kadang seseorang tidak mengatakan bahwa dia merindukan lo. Dia tidak pernah mengaku. Dia tidak pernah benar-benar membuka perasaannya. Tapi tiba-tiba, di tengah percakapan yang biasa saja, dia mengatakan sesuatu seperti ini. "Lo masih suka kopi yang pahit itu kan?" Atau, "Dulu lo selalu begadang kalau lagi banyak pikiran." Hal-hal kecil. Hal-hal yang bahkan mungkin sudah lama lo lupakan sendiri. Dan disitulah sebenarnya ada sesuatu yang menarik untuk dipahami. Karena dalam psikologi manusia, kita tidak mengingat semua orang dengan cara yang sama. Otak kita memilih, ia menyimpan detail hanya tentang orang-orang yang pernah memiliki makna.
Ketika seseorang masih mengingat kebiasaan kecil lo, itu berarti di suatu waktu dia pernah memperhatikan lo dengan sangat serius. Bukan sekadar melihat, tapi benar-benar memperhatikan. Dan perhatian seperti itu tidak muncul begitu saja. Seringkali, seorang wanita yang masih menyimpan rasa rindu tidak akan langsung mengatakannya. Dia tidak datang dengan pengakuan yang dramatis. Sebaliknya, dia justru menunjukkan sesuatu yang jauh lebih halus. Dia mengingat. Dia mengingat makanan favorit lo. Dia mengingat cara lo bereaksi terhadap sesuatu. Dia mengingat kebiasaan kecil yang mungkin tidak pernah lo sadari. Dan yang lebih menarik, kadang ingatan itu muncul secara spontan. Seolah-olah pikirannya menyimpan semua itu tanpa dia sadari. Misalnya, tiba-tiba dia berkata, "Dulu kalau hujan, lo selalu bilang, suasananya bikin tenang." Mungkin bagi lo itu hanya kalimat biasa yang pernah diucapkan. Tapi bagi seseorang yang menyimpannya di ingatan, itu adalah potongan kecil dari kenangan yang masih hidup. Namun di titik ini, ada satu hal penting yang perlu dipahami dengan pikiran yang tenang. Tidak selalu berarti ingin kembali. Kadang seseorang mengingat karena kenangan memang meninggalkan jejak yang kuat. Kadang karena momen itu pernah berarti. Dan kadang karena perasaan itu sebenarnya belum sepenuhnya pergi. Itulah mengapa, dalam filosofi hidup yang tenang, kita belajar untuk tidak terburu-buru menafsirkan semuanya. Kita tidak langsung menganggap bahwa setiap perhatian kecil adalah tanda cinta yang besar. Tapi kita juga tidak menutup mata terhadap makna yang mungkin ada di baliknya. Karena seringkali, perasaan manusia tidak muncul dalam bentuk yang jelas. Ia muncul dalam bentuk fragmen-fragmen kecil. Sebuah kalimat yang tiba-tiba diingat. Sebuah kebiasaan yang masih disebutkan. Sebuah detail kecil yang ternyata masih tersimpan rapi di pikirannya. Dan dari semua tanda yang ada, mengingat hal-hal kecil adalah salah satu yang paling jujur. Karena seseorang bisa berpura-pura tidak peduli. Seseorang bisa menyembunyikan perasaannya. Seseorang bisa bersikap seolah semuanya sudah selesai. Tapi sangat sulit bagi seseorang untuk memalsukan ingatan yang detail tentang orang lain. Ingatan seperti itu biasanya lahir dari waktu yang pernah dilalui bersama. Dan dari perhatian yang pernah diberikan dengan tulus. Namun pada akhirnya, sikap yang paling bijak tetap sama. Tetap tenet. Karena hidup tidak selalu menuntut kita untuk segera memberi makna pada setiap tanda. Kadang cukup dengan menyadari satu hal sederhana. Jika seseorang masih mengingat hal-hal kecil tentang lo, maka di suatu bagian dari pikirannya, lo mungkin belum benar-benar hilang. Dan seperti biasa, dalam setiap dinamika hubungan manusia, satu prinsip sederhana selalu berlaku. Semakin jernih pikiran kita melihat semuanya, semakin mudah kita memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada satu pola yang sering muncul ketika seseorang mulai merindukan orang lain, tapi belum siap untuk mengakuinya. Dia mulai mengirim pesan, bukan pesan yang penting, bukan pesan yang benar-benar punya tujuan jelas, tapi pesan yang random. Tiba-tiba dia mengirim sesuatu seperti, "Lo pernah nonton film ini nggak?" Atau, "Tadi gue lihat tempat makan yang kayaknya lo suka." Atau bahkan sesuatu yang lebih sederhana lagi, "Menurut lo, hujan enak buat tidur nggak sih?" Topik-topik kecil, topik yang sebenarnya tidak terlalu berarti. Dan kalau dipikirkan secara logis, mungkin lo akan bertanya dalam hati, kenapa dia membicarakan hal seperti itu? Padahal sebenarnya, topiknya bukanlah inti dari percakapan itu. Yang dia cari bukan jawabannya. Yang dia cari adalah percakapannya dalam psikologi hubungan. Ketika seseorang merindukan kehadiran orang lain, ada dorongan alami untuk tetap terhubung. Tapi ketika perasaan itu belum ingin diakui, maka yang muncul adalah kara-kara tidak langsung. Salah satunya adalah dengan menciptakan obrolan kecil, topiknya bisa apa saja. Film, cuaca, meme yang tidak terlalu lucu. Cerita acak tentang hari yang sebenarnya biasa saja. Hal-hal yang terlihat tidak penting, tapi cukup untuk membuka pintu komunikasi. Karena sebenarnya yang ingin dia tahu bukanlah pendapat lo tentang film atau hujan. Yang ingin dia rasakan adalah satu hal sederhana. Apakah lo masih nyaman berbicara dengannya? Kadang percakapan random itu hanyalah cara halus untuk menguji jarak yang ada. Apakah obrolan masih terasa mengalir? Apakah suasananya masih hangat? Atau semuanya sudah berubah? Dan menariknya, seringkali orang yang melakukan ini bahkan tidak sepenuhnya sadar dengan apa yang sedang dia lakukan. Pikirannya hanya mengikuti satu dorongan kecil, keinginan untuk kembali berinteraksi. Namun dari sudut pandang yang lebih tenang, ada satu hal yang perlu kita pahami. Tidak semua percakapan random berarti seseorang sedang jatuh cinta. Lagi, kadang manusia hanya merindukan koneksi yang pernah terasa nyaman.
bukan selalu ingin mengulang hubungan yang sama, tapi sekadar ingin merasakan lagi rasa akrab yang dulu pernah ada. Don di sini, filosofi berpikir yang tenang menjadi penting. Ketika seseorang mulai sering membuka obrolan dengan topik yang acak, kita tidak perlu langsung menafsirkan terlalu jauh. Kita tidak perlu buru-buru berharap. Kita juga tidak perlu bersikap dingin seolah semuanya tidak berarti. Cukup perhatikan polanya, karena satu pesan random bisa saja hanya kebetulan. Tapi jika itu mulai terjadi berulang, jika dia terus menemukan alasan kecil untuk menghubungi lo, maka di situ biasanya ada sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar percakapan biasa. Manusia jarang menginvestasikan waktu dan perhatian tanpa alasan emosional tertentu, dan seringkali alasan itu adalah rasa yang belum benar-benar selesai. Namun sekali lagi, ketenangan adalah kunci. Karena orang yang benar-benar ingin tetap terhubung tidak hanya datang sekali, lalu menghilang. Dia akan terus kembali dalam berbagai bentuk percakapan kecil. Seolah-olah setiap topik random itu hanyalah jembatan kecil untuk tetap menjaga jarak antara dua orang yang pernah dekat. Dan jika lo melihat pola seperti itu, tidak perlu terburu-buru mengambil kesimpulan. Cukup pahami satu hal sederhana. Kadang ketika seseorang mulai sering mengirim pesan tentang hal-hal yang tidak penting, itu bukan karena dia tidak punya topik, tapi karena sebenarnya dia hanya ingin tetap punya alasan untuk berbicara dengan lo. Dan dalam menghadapi hal-hal seperti ini, satu prinsip sederhana selalu berlaku. Ketika pikiran kita tidak terburu-buru menilai, kita bisa melihat dinamika manusia dengan lebih jernih. Karena pada akhirnya, memahami orang lain selalu dimulai dari kemampuan untuk tetap tenang melihat setiap tanda yang ada. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada satu perilaku yang sering terjadi ketika seseorang masih menyimpan rasa, tapi tidak ingin menunjukkannya secara terang-terangan. Dia tidak selalu menghubungi lo. Dia tidak selalu membuka percakapan. Bahkan kadang terlihat seperti sudah benar-benar menjauh. Tapi kalau lo perhatikan lebih dalam, dia masih ada di sekitar hidup lo. Diam-diam memantau. Di era sekarang, memantau seseorang tidak perlu lagi bertanya langsung. Tidak perlu bertemu. Tidak perlu bahkan berbicara. Cukup melihat. Melihat story. Melihat postingan. Melihat perubahan kecil dalam hidup lo. Dan seringkali, dia melakukan semua itu tanpa pernah benar-benar muncul di permukaan. Kadang, dia hanya melihat, tanpa memberi reaksi apapun. Kadang dia memberi tanda kecil. Sebuah like, sebuah emoji. Atau hanya sekadar hadir, sebagai nama yang muncul di daftar viewers. Hal yang terlihat sepele, tapi kalau dipikirkan lebih dalam, sebenarnya ada satu pertanyaan yang muncul. Kenapa seseorang masih memperhatikan hidup orang lain, jika dia benar-benar sudah tidak peduli? Dalam psikologi manusia, rasa rindu tidak selalu mendorong seseorang untuk mendekat. Kadang justru sebaliknya. Rasa itu membuat seseorang menjaga jarak, tapi tetap ingin tahu. Karena mendekat, berarti membuka kemungkinan emosi lama muncul kembali, sementara menjauh sepenuhnya juga terasa sulit. Akhirnya, yang terjadi adalah posisi di tengah, tidak benar-benar pergi, tapi juga tidak benar-benar kembali. Hanya mengamati. Dan bagi sebagian wanita, cara ini terasa lebih aman. Dia bisa mengetahui apa yang sedang terjadi dalam hidup lo, tanpa harus membuka percakapan yang mungkin terasa canggung. Dia bisa melihat apakah lo sudah berubah, apakah hidup lo terlihat bahagia, apakah ada orang lain yang sekarang lebih dekat dengan lo. Semua itu dilakukan dari jarak yang aman. Namun ada satu hal yang menarik. Orang yang benar-benar tidak peduli biasanya tidak memiliki energi untuk memantau kehidupan orang lain. Karena perhatian adalah sesuatu yang berharga. Kita jarang memberikan perhatian kepada seseorang yang sudah benar-benar tidak berarti bagi kita. Itulah mengapa ketika seseorang masih terus mengikuti perkembangan hidup lo secara diam-diam, seringkali itu menunjukkan bahwa di dalam pikirannya, lo belum benar-benar selesai. Masih ada rasa ingin tahu, masih ada emosi yang belum sepenuhnya padam. Namun, di titik ini, penting juga untuk melihat semuanya dengan pikiran yang tenang, karena memantau bukan selalu berarti ingin kembali. Kadang, seseorang hanya sedang memastikan bahwa keputusan masa lalunya benar. Kadang dia hanya ingin melihat bagaimana hidup lo berjalan tanpa dirinya. Dan kadang, dia hanya sedang merindukan sesuatu yang pernah terasa dekat. Itulah kompleksitas manusia. Perasaan jarang bergerak dalam garis yang lurus. Ia sering berputar, datang dan pergi. Hari ini seseorang bisa merasa sudah selesai. Besok tiba-tiba dia kembali memikirkan semuanya. Dan di tengah proses itu, yang sering muncul adalah kebiasaan kecil
seperti memantau kehidupan seseorang dari kejauhan. Namun bagi lo yang berada di sisi lain cerita, ada satu prinsip sederhana yang selalu penting untuk diingat. Jangan terlalu sibuk menebak isi pikiran orang lain. Karena ketenangan hidup tidak datang dari memahami semua orang, tapi dari memahami diri sendiri. Jika seseorang benar-benar ingin kembali ke dalam hidup lo, dia tidak hanya akan melihat dari jauh. Pada suatu titik, dia akan menemukan keberanian untuk benar-benar hadir. Sampai saat itu terjadi, sikap terbaik tetap sama. Tetap menjalani hidup dengan tenang, karena hidup yang terus bergerak maju jauh lebih penting daripada terus memikirkan siapa yang sedang memperhatikan dari belakang layar. Dan seperti biasa, dalam setiap dinamika hubungan manusia, kita selalu kembali pada satu prinsip yang sama. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada satu tanda yang sering muncul ketika seseorang masih memiliki rasa, tapi tidak ingin mengakuinya secara langsung. Bukan lewat kata-kata, bukan lewat pengakuan, tapi lewat sesuatu yang jauh lebih halus. Cemburu, yang tidak pernah benar-benar diucapkan. Kadang ini muncul dalam situasi yang sederhana. Misalnya ketika dia melihat lo dekat dengan orang lain. Atau ketika lo bercerita tentang seseorang yang baru dalam hidup lo. Di permukaan, reaksinya terlihat biasa saja. Dia mungkin hanya berkata, "Oh ya?" Atau, "Baguslah, kalau lo senang." Kalimatnya terdengar netral. Bahkan terlihat seperti dukungan. Tapi kalau lo cukup peka, seringkali ada perubahan kecil dalam sikapnya. Nada bicaranya sedikit berbeda. Responsnya menjadi lebih singkat. Atau tiba-tiba suasana percakapan terasa berubah. Inilah yang sering disebut sebagai cemburu halus. Perasaan yang ada, tapi ditahan dalam psikologi manusia. Rasa cemburu biasanya muncul ketika seseorang merasa ada sesuatu yang berharga yang mungkin akan hilang. Namun ketika seseorang tidak ingin mengakui bahwa hal itu masih berarti baginya, dia akan menekan perasaan itu. Dia tidak akan mengatakan, "Aku nggak suka kamu dekat sama dia," karena mengucapkan kalimat itu berarti mengakui bahwa dia masih peduli. Dan kadang, bagi sebagian orang, mengakui rasa peduli terasa lebih menakutkan daripada menyembunyikannya. Itulah mengapa yang muncul bukan kemarahan yang jelas, tapi sikap yang sedikit berubah. Mungkin dia mulai lebih dingin, mungkin dia tiba-tiba menjadi lebih defensif, atau mungkin dia mencoba bersikap seolah semuanya tidak penting. Padahal di dalam pikirannya, ada konflik kecil yang sedang terjadi. Satu bagian dari dirinya ingin tetap terlihat tenang dan tidak terpengaruh. Sementara, bagian lain merasa terganggu melihat lo semakin jauh dari dirinya. Namun, seperti banyak hal dalam hubungan manusia, perasaan seperti ini jarang muncul secara hitam dan putih. Kadang, seseorang bahkan tidak sepenuhnya sadar bahwa dirinya sedang cemburu. Dia hanya merasakan ketidaknyamanan yang sulit dijelaskan. Melihat lo dengan orang lain terasa aneh, mendengar cerita tentang kedekatan baru terasa sedikit mengganggu. Bukan karena dia ingin mengontrol hidup lo, tapi karena di suatu bagian kecil dari hatinya, dia masih merasa memiliki keterikatan dengan lo. Namun di titik ini, penting juga untuk melihat semuanya dengan pikiran yang tenang. Karena cemburu halus tidak selalu berarti seseorang ingin kembali menjalin hubungan. Kadang itu hanya reaksi emosional terhadap seseorang yang pernah memiliki tempat penting dalam hidupnya. Kenangan dan emosi tidak selalu hilang begitu saja. Mereka bisa muncul kembali ketika situasi tertentu memicunya, dan melihat seseorang yang dulu dekat dengan kita berjalan menuju kehidupan yang baru seringkali menjadi salah satu pemicu itu. Itulah sebabnya filosofi hidup yang tenang mengajarkan kita untuk tidak terlalu cepat menarik kesimpulan dari reaksi emosional orang lain. Perhatikan polanya, karena satu momen cemburu bisa saja hanya reaksi sesaat. Namun jika sikap itu terus muncul setiap kali lo dekat dengan orang lain, biasanya ada sesuatu yang belum benar-benar selesai di dalam dirinya. Dan pada akhirnya, sikap terbaik tetap sama. Tidak perlu memancing reaksinya. Tidak perlu juga mengabaikannya dengan sengaja. Cukup tetap menjadi diri sendiri. Karena orang yang benar-benar masih memiliki rasa, pada akhirnya akan menunjukkan lebih dari sekadar cemburu yang disembunyikan. Dan dalam menghadapi semua dinamika emosi seperti ini, satu prinsip sederhana selalu bisa menjadi pegangan. Semakin tenang pikiran kita memahami manusia, semakin sedikit kita terjebak dalam permainan perasaan yang tidak jelas. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada satu hal yang sering terjadi ketika seseorang mulai merindukan masa lalu, tapi belum berani mengatakannya secara langsung. Dia mulai membicarakan kenangan lama,
bukan dengan cara yang terlalu serius, bukan dengan nada yang dramatis, tapi tiba-tiba di tengah percakapan yang biasa saja, dia berkata sesuatu seperti, "Lu masih ingat gak waktu kita pernah ke tempat itu?" Atau, "Dulu kita pernah ketawa banget gara-gara hal itu." Kenangan yang mungkin sudah lama berlalu, tiba-tiba muncul kembali dalam obrolan. Dan menariknya, seringkali kenangan itu bukan sesuatu yang penting secara besar. Bukan peristiwa besar dalam hidup, tapi justru momen-momen kecil yang dulu terasa sederhana. Sebuah perjalanan singkat, sebuah kejadian lucu, atau percakapan yang mungkin dulu terasa biasa saja. Namun di dalam ingatan seseorang yang masih menyimpan rasa, hal-hal kecil seperti itu bisa tetap hidup sangat lama. Dalam psikologi manusia, kenangan bukan hanya tentang peristiwa yang terjadi. Kenangan juga membawa emosi yang pernah dirasakan saat itu. Ketika seseorang mengingat sebuah momen, seringkali dia juga mengingat bagaimana perasaannya pada saat itu. Rasa nyaman, rasa atau rasa bahagia yang dulu pernah ada. Itulah sebabnya, ketika seorang wanita mulai sering membawa kembali cerita-cerita lama, seringkali bukan sekadar nostalgia, ada sesuatu yang sedang dia rasakan. Mungkin dia sedang merindukan suasana yang dulu pernah ada. Mungkin dia sedang mencoba mengingat kembali hubungan yang pernah terasa berarti. Atau mungkin dia hanya ingin melihat apakah kenangan itu masih memiliki arti yang sama bagi lo. Karena dengan membicarakan masa lalu, dia sebenarnya sedang membuka pintu kecil menuju sesuatu yang pernah kalian miliki bersama. Namun, sekali lagi, seperti banyak hal dalam hubungan manusia, semua ini jarang terjadi secara sadar. Dia mungkin tidak duduk dan berpikir, "Aku akan membicarakan masa lalu, supaya dia tahu aku merindukannya." Tidak. Seringkali semuanya terjadi secara alami. Kenangan muncul begitu saja, lalu keluar dalam percakapan. Karena pikiran manusia memiliki kebiasaan aneh. Ketika kita memikirkan seseorang, ingatan tentang momen-momen bersama orang itu sering ikut muncul. Dan ketika kenangan itu terasa hangat, kita cenderung ingin membagikannya. Namun dari sudut pandang yang lebih tenang, ada satu hal penting yang perlu dipahami. Membicarakan masa lalu tidak selalu berarti ingin kembali ke masa itu. Kadang seseorang hanya sedang mengenang. Kadang hanya ingin berbagi cerita lama yang pernah terasa menyenangkan. Tapi di sisi lain, jika kenangan-kenangan itu terus muncul berulang, jika dia sering kembali ke cerita yang sama, biasanya ada emosi yang belum benar-benar selesai. Karena manusia jarang terus kembali ke tempat yang sama dalam ingatan. Jika tempat itu sudah benar-benar tidak berarti, namun di titik ini, sikap yang paling bijak tetap sama. Tidak perlu langsung menafsirkan semuanya sebagai tanda bahwa dia ingin kembali. Tidak juga perlu menutup diri dari percakapan itu. Cukup dengarkan, perhatikan bagaimana dia membicarakan kenangan itu. Karena seringkali bukan hanya ceritanya yang penting, tapi juga cara dia mengingatnya. Apakah dia tersenyum saat membicarakannya? Apakah suaranya berubah? Apakah dia terlihat menikmati momen itu? Hal-hal kecil seperti itu seringkali mengatakan lebih banyak daripada kata-kata itu sendiri. Dan pada akhirnya, satu hal sederhana bisa kita pahami. Ketika seseorang masih sering kembali ke kenangan lama bersama lo, berarti di suatu bagian dari pikirannya, masa lalu itu masih memiliki tempat. Entah sebagai sesuatu yang ingin dia ulangi, atau sebagai sesuatu yang belum sepenuhnya dia lepaskan. Dan dalam menghadapi semua itu, ketenangan selalu menjadi kekuatan terbesar. Karena semakin tenang kita melihat perjalanan hidup dan hubungan manusia, semakin mudah kita memahami makna di balik setiap peristiwa. Arahkan pikiranmu. Kadang, tanda rindu yang paling jujur justru muncul lewat sesuatu yang terlihat sederhana. Bukan lewat kata-kata besar, bukan lewat pengakuan langsung, tapi lewat satu hal kecil. Dia tiba-tiba kembali membahas masa lalu. Dia mulai mengingat sesuatu yang mungkin bahkan sudah lama lo lupakan. Obrolan lama, memang candaan yang pernah terjadi. Hal-hal yang dulu terasa biasa saja, tapi tiba-tiba dia angkat lagi ke permukaan. Lo ingat gak waktu kita pernah? Atau, dulu lo pernah bilang sesuatu ke gue? Kalimat-kalimat seperti itu sering terdengar ringan, seolah cuma nostalgia biasa. Tapi dalam psikologi emosi, orang jarang sekali membuka kembali kenangan lama tanpa alasan batin di baliknya. Kenangan adalah tempat di mana perasaan disimpan. Ketika seseorang sudah benar-benar selesai dengan masa lalu, biasanya dia juga berhenti menghidupkan kembali cerita-cerita lama. Bukan karena dia lupa, tapi karena hatinya sudah tidak lagi tinggal di sana. Sebaliknya, ketika seorang wanita mulai sering mengangkat kenangan lama bersama lo, itu bisa menjadi tanda bahwa sebagian dari dirinya masih hidup di masa itu. Dan menariknya,
dia sering tidak sadar sedang melakukannya. Dia mungkin berpikir dia hanya sedang bercerita, hanya sedang mengingat hal lucu, hanya sekadar membuka topik obrolan. Tapi di balik itu, pikirannya sedang berjalan ke tempat yang pernah membuatnya merasa nyaman. Karena manusia memiliki kecenderungan alami. Kita sering kembali ke kenangan yang pernah membuat kita merasa hangat. Bukan karena masa lalu selalu lebih baik, tapi karena perasaan yang pernah ada di sana masih meninggalkan jejak. Dan bagi sebagian wanita, mengingat kenangan lama adalah cara yang lebih aman dibanding mengakui perasaan yang masih ada. Mengatakan gue kangen mungkin terasa terlalu langsung, terlalu membuka diri, terlalu berisiko. Tapi mengatakan, lo inget nggak? Waktu kita dulu terasa jauh lebih aman. Padahal secara psikologis, keduanya sering berasal dari tempat yang sama. Ada rindu yang belum benar-benar selesai. Ada perasaan yang belum sepenuhnya dilepas. Namun di saat yang sama, ada juga sesuatu yang menahannya untuk mengakuinya secara langsung. Bisa jadi ego, bisa jadi luka lama. Bisa juga ketakutan bahwa perasaan itu mungkin tidak lagi sama seperti dulu. Jadi dia memilih jalan tengah. Dia tidak mengatakan bahwa dia merindukan lo, tapi dia menghidupkan kembali semua hal yang dulu pernah membuat kalian dekat. Itulah mengapa kenangan sering muncul di tengah obrolan yang tampaknya biasa saja. Bagi orang yang peka, itu bukan sekadar cerita lama. Itu adalah cara hati berbicara, tanpa harus mengatakannya secara terang-terangan. Namun di titik ini, penting juga untuk tetap tenang melihatnya. Tidak semua nostalgia berarti dia ingin kembali. Tidak semua kenangan berarti perasaan lama masih sama kuatnya. Terkadang, orang hanya sedang memproses masa lalu. Terkadang, mereka hanya sedang mencari kembali perasaan yang dulu pernah membuat mereka merasa hidup. Karena itu, sikap terbaik bukan langsung bereaksi berlebihan. Amati saja, perhatikan bagaimana dia membahas kenangan itu. Apakah hanya sesekali, atau mulai sering muncul? Apakah dia hanya bercerita, atau mulai membawa emosi di dalamnya? Karena semakin sering seseorang kembali ke kenangan yang sama, semakin besar kemungkinan ada bagian dari hatinya yang belum benar-benar pergi dari sana. Dan disitulah kita belajar melihat sesuatu dengan cara yang lebih tenang. Tidak terburu-buru menyimpulkan, tidak terbawa harapan berlebihan. Tidak juga menutup kemungkinan bahwa mungkin memang masih ada sesuatu yang tersisa. Karena pada akhirnya, memahami manusia bukan soal menebak-nebak perasaan mereka, tapi soal melihat pola, memahami emosi, dan menjaga pikiran tetap jernih. Sebab, seperti yang selalu kita ingat di sini, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada satu perubahan sikap yang sering terasa sangat halus, tapi sebenarnya cukup jelas jika lo memperhatikannya dengan tenang. Dia mulai peduli lagi dengan kehidupan. Lo, bukan peduli yang besar atau dramatis, bukan juga perhatian yang terlalu mencolok. Tapi tiba-tiba dia mulai bertanya tentang hal-hal yang sebelumnya tidak lagi dia tanyakan. Sekarang, lo lagi sibuk apa? Kerjaan lo gimana sekarang? Atau, akhir-akhir ini lo lagi ngapain aja? Pertanyaan-pertanyaan itu terdengar sederhana, bahkan terlihat seperti percakapan biasa. Tapi jika sebelumnya dia sempat benar-benar menjauh dari hidup lo, perubahan kecil seperti ini sebenarnya punya makna yang cukup dalam. Karena dalam psikologi hubungan, perhatian adalah salah satu bentuk keterikatan emosional yang paling alami. Kita jarang benar-benar peduli pada kehidupan seseorang jika orang itu sudah tidak lagi memiliki tempat di pikiran kita. Sebaliknya, ketika seseorang mulai kembali memperhatikan detail kehidupan lo, itu sering berarti satu hal, lo kembali masuk ke dalam ruang pikirannya. Dan menariknya, perhatian seperti ini sering muncul sebelum seseorang menyadari perasaannya sendiri. Dia mungkin tidak berkata bahwa dia merindukan lo. Dia juga tidak mengatakan bahwa dia ingin kembali dekat. Tapi secara perlahan, rasa ingin tahunya tentang hidup lo mulai muncul lagi. Dia ingin tahu bagaimana keadaan lo sekarang. Dia ingin tahu apakah hidup lo berubah. Dia ingin tahu apakah lo baik-baik saja. Semua itu sering terjadi secara alami, tanpa rencana. Karena ketika seseorang pernah memiliki hubungan emosional dengan kita, pikiran mereka kadang kembali memeriksa bagaimana kehidupan kita berjalan setelah mereka pergi. Namun ada satu hal menarik di sini. Ketika seorang wanita benar-benar sudah selesai dengan seseorang, biasanya rasa ingin tahu itu juga ikut hilang. Dia mungkin masih bisa bersikap sopan, masih bisa berbicara jika kebetulan bertemu. Tapi dia tidak lagi merasa perlu mengetahui detail kehidupan orang itu. Sebaliknya, ketika dia mulai kembali bertanya tentang kehidupan lo, itu bisa menjadi tanda bahwa ada bagian dari dirinya yang masih terhubung. Mungkin dia sedang merindukan kedekatan yang dulu pernah ada. Mungkin dia mulai menyadari bahwa lo pernah memiliki arti penting dalam hidupnya. Atau mungkin
Dia hanya sedang mencoba memahami. Apakah lo masih orang yang sama seperti dulu? Karena waktu sering mengubah manusia. Dan ketika seseorang kembali peduli dengan kehidupan lo, seringkali itu juga berarti dia sedang menilai sesuatu. Apakah lo masih memiliki tempat di dunianya? Apakah hubungan itu masih mungkin memiliki arti? Namun di titik ini, penting untuk tetap melihat semuanya dengan pikiran yang tenang. Tidak semua perhatian berarti dia ingin kembali. Tidak semua kepedulian berarti perasaan lama masih sama kuatnya. Kadang seseorang hanya sedang membuka kembali komunikasi. Kadang mereka hanya ingin memastikan bahwa orang yang dulu pernah dekat dengan mereka masih baik-baik saja. Itulah mengapa sikap terbaik tetap sederhana. Jangan terlalu cepat menafsirkan, jangan juga langsung mengabaikan. Balas saja dengan wajar. Tetap menjadi diri lu yang stabil. Karena dalam banyak situasi, justru ketenangan itulah yang membuat seseorang semakin merasa nyaman untuk kembali mendekat. Dan pada akhirnya, memahami sikap manusia bukan tentang membaca satu tanda lalu langsung mengambil kesimpulan, tapi tentang melihat pola yang muncul pelan-pelan. Karena ketika seseorang mulai kembali peduli dengan kehidupan lo, seringkali itu hanyalah awal dari sesuatu yang sedang bergerak di dalam hatinya. Dan seperti biasa, cara terbaik untuk melihat semuanya dengan jernih adalah dengan satu prinsip sederhana. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada satu situasi yang sering membuat seseorang bingung dalam memahami perasaan wanita. Dia memberi banyak tanda, tapi tidak pernah benar-benar mengakuinya. Sikapnya seolah mengatakan sesuatu. Perhatiannya terasa berbeda. Cara dia berbicara dengan lo juga tidak lagi sepenuhnya biasa. Tapi setiap kali ada kesempatan untuk jujur tentang perasaannya, dia justru mundur selangkah. Dia memberi sinyal, tapi tidak pernah benar-benar memastikan maknanya. Kadang dia terlihat sangat hangat, kadang dia menunjukkan perhatian yang tidak dia berikan kepada orang lain. Dia bisa tertawa lebih lepas. Saat berbicara dengan lo, dia bisa memberi respons yang lebih cepat. Dia juga bisa terlihat lebih terbuka dibanding biasanya. Namun ketika percakapan mulai mendekati sesuatu yang lebih personal, dia tiba-tiba mengalihkan topik. Seolah ada garis yang tidak ingin dia lewati. Dalam psikologi hubungan, sikap seperti ini sering muncul ketika seseorang berada di antara dua dorongan yang saling bertentangan. Di satu sisi, hatinya masih memiliki rasa. Di sisi lain, pikirannya masih menahan diri. Menahan diri dari kemungkinan ditolak. Menahan diri dari luka lama yang mungkin pernah terjadi. Atau menahan diri karena ego yang membuatnya tidak ingin terlihat terlalu membutuhkan. Itulah sebabnya. Sinyal-sinyal kecil mulai muncul. Bukan pengakuan yang jelas, melainkan gestur, perhatian, atau sikap yang perlahan menunjukkan bahwa lo masih memiliki tempat dalam pikirannya. Namun pada saat yang sama, dia tetap menjaga jarak dari kota-kota yang terlalu terbuka. Karena bagi sebagian orang, mengakui perasaan berarti membuka diri terhadap risiko. Jika dia mengaku, dan ternyata lo tidak merasakan hal yang sama, itu bisa menjadi pukulan bagi harga dirinya. Jadi dia memilih cara yang lebih aman. Dia memberi tanda. Jika lo peka, lo mungkin akan melihatnya. Jika lo merespons dengan cara yang sama, hubungan bisa bergerak perlahan ke arah yang lebih dekat. Tapi jika tidak ada respons, dia masih bisa berpura-pura bahwa semua itu hanyalah sikap biasa. Inilah bentuk perlindungan emosional yang sering terjadi, tanpa disadari, namun dari sudut pandang yang lebih tenang. Penting untuk memahami satu hal. Sinyal tanpa kejelasan tetaplah sesuatu yang samar. Dan hidup yang tenang tidak dibangun dari menebak-nebak perasaan orang lain tanpa batas. Memahami tanda-tanda manusia memang penting, tapi menjaga ketenangan pikiran jauh lebih penting. Karena jika seseorang benar-benar memiliki niat yang kuat, pada akhirnya dia tidak akan selamanya bersembunyi di balik sinyal. Pada satu titik, kejelasan akan muncul. Entah lewat kata-kata, entah lewat tindakan yang jauh lebih nyata. Dan sampai saat itu terjadi, sikap terbaik tetap sederhana. Tidak terburu-buru, berharap, tidak juga menutup diri sepenuhnya. Cukup tetap tenang melihat setiap sikap apa adanya, karena orang yang benar-benar menghargai kehadiran lo, pada akhirnya tidak akan membiarkan lo terus berjalan dalam ketidakpastian. Dan di tengah semua permainan emosi manusia yang kadang membingungkan, satu hal selalu bisa menjadi pegangan. Ketika pikiran kita tetap terarah, kita tidak mudah terseret oleh tanda-tanda yang belum jelas maknanya. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada satu tanda terakhir yang sering muncul ketika seorang wanita sebenarnya mulai merindukan lo, tapi masih menahan dirinya. Dia menunggu lo
yang mengambil langkah. Di permukaan, dia mungkin sudah mulai membuka pintu komunikasi. Dia sudah kembali muncul. Dia sudah mulai berbicara, bertanya, bahkan memberi beberapa tanda kecil bahwa kehadiran lo masih berarti. Tapi ada satu hal yang tidak pernah dia lakukan. Dia tidak pernah benar-benar memulai langkah yang besar. Dia tidak pernah secara langsung mengatakan bahwa dia ingin kembali dekat. Dia tidak pernah dengan jelas mengajak lo memperbaiki hubungan yang dulu pernah ada. Sebaliknya, dia seperti menunggu apakah lo akan melakukan sesuatu. Dalam psikologi hubungan, ini adalah dinamika yang cukup sering terjadi. Bukan karena seseorang ingin bermain permainan perasaan, tapi karena ada banyak hal yang bekerja di balik sikap itu. Salah satunya adalah harga diri. Bagi sebagian wanita, mengakui bahwa dia masih merindukan seseorang bisa terasa sangat rentan. Terutama jika di masa lalu pernah ada luka, perpisahan, atau kesalahpahaman yang membuat hubungan itu berakhir. Mengambil langkah pertama berarti membuka kemungkinan ditolak. Dan bagi banyak orang, risiko itu terasa sangat berat. Itulah mengapa dia memilih posisi yang lebih aman. Dia memberi ruang. Dia memberi tanda. Tapi dia tidak mengambil langkah yang sepenuhnya jelas. Dia ingin melihat sesuatu terlebih dahulu. Apakah lo masih memiliki ketertarikan? Apakah lo masih peduli? Apakah lo masih memiliki keberanian untuk mendekatinya lagi? Dengan kata lain, dia sedang mengamati reaksi lo. Karena dari reaksilah dia bisa membaca apakah perasaan itu hanya ada di dirinya atau masih hidup di antara kalian berdua. Namun dari sudut pandang yang lebih tenang, ada satu hal penting yang perlu dipahami. Menunggu juga merupakan bentuk komunikasi. Seseorang yang benar-benar sudah tidak memiliki rasa, biasanya tidak menunggu apapun. Dia akan melanjutkan hidupnya tanpa melihat ke belakang. Sebaliknya, ketika seseorang masih membuka ruang untuk kemungkinan, dia sering memilih untuk melihat apakah orang lain akan melangkah lebih dulu. Bukan karena dia lemah, tapi karena dia ingin memastikan bahwa langkah itu tidak hanya datang dari satu arah. Namun di sisi lain, hidup yang tenang tidak dibangun dari menunggu sinyal tanpa akhir. Karena hubungan yang sehat, pada akhirnya membutuhkan kejelasan dari kedua pihak. Jika seseorang hanya memberi tanda, tapi tidak pernah berani bergerak, maka hubungan itu akan selalu berada di wilayah yang abu-abu. Dan hidup di wilayah yang penuh ketidakpastian, seringkali hanya menguras pikiran. Itulah mengapa penting untuk tetap memiliki satu prinsip yang sederhana. Perhatikan tanda-tandanya, tapi jangan kehilangan kendali atas arah hidup lo sendiri. Jika memang ada sesuatu yang masih layak diperjuangkan, langkah yang jujur seringkali lebih baik daripada terus menebak-nebak. Dan jika ternyata jawabannya tidak seperti yang diharapkan, setidaknya pikiran lo tetap jernih karena sudah memilih kejelasan. Pada akhirnya, memahami sikap manusia memang penting, tapi menjaga ketenangan diri jauh lebih penting. Karena ketika pikiran kita tetap terarah, kita tidak mudah terseret oleh harapan yang tidak pasti. Dan seperti yang selalu kita ingat di channel ini, arahkan pikiranmu.